Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang terhormat Ibu Azan Nuzula Putri, SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang terdiri dari Ica Novitasari selaku pemateri pertama, selanjutnya ada Siska sebagai pemateri keempat, selanjutnya ada Sri Delvita sebagai pemateri ketiga, Angela Diavani sebagai pemateri kedua, dan Fitriana saya sendiri sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Ica Novitasari. Kepada Ica kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme tumbuhan. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk mengubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat dapat tetap terjaga. Next. Peranan enzim dalam metabolisme. Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan dalam status transisi atau suatu bentuk dengan tingkatan energi tertinggi. Dalam suatu reaksi kimia, aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Berikut merupakan peranan enzim dalam metabolisme. 1. Mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. 2. Menurunkan energi aktivitas. 3. Hanya mengikat substrat yang sesuai dengan sisi aktifnya. 4. Dapat digunakan untuk berkali-kali. 5. Mendapatkan produk yang diinginkan. Proses anabolisme. 1. Pengertian anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintetis ataupun penyusunan sehingga memerlukan energi. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar, yaitu 1. Produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. 2. Aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. 3. Penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya matahari dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ica Novitasari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angela. Kepada Angel kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses anabolisme. Fotosintesis yaitu proses yang terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, membutuhkan cahaya matahari dan CO2, serta akan menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa C6H12O6. Proses fotosintesis ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang aktif diserap adalah warna merah dan biru. Proses reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam reaksi terang terdapat 2 macam, yaitu yang pertama fotosistem 1.
Fotosistem yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Yang kedua ada fotosistem 2, yaitu fotosistem yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nm. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan gambar tentang fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memiliki ciri khas di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Pada proses ini, hanya menggunakan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh aseptor primer, kemudian dilanjutkan ke kompleks. Sitrokrom lalu plastosionin dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Sehingga setiap elektron yang tereksitasi akan menghasilkan ATP, sehingga hasil jalur proses ini hanya ATP saja. Yang kedua, ada fotosistem 2, yaitu dimulai ketika menyerap cahaya, di mana energinya tersebut nanti ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis, di mana H2O akan dipecah menjadi 2 ion H+. Kemudian, elektron dan juga setengah oksigen, elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis akan diteruskan menuju akseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron. Kemudian, proses ini akan menghasilkan ATP, pada akhirnya elektron tersebut akan diterima di fotosistem 1. Yang kedua, ada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma. Hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa atau C6H12O6. Reaksi gelap terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ada fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh ribosa bifosfat dengan bantuan enzim RUBP karboksilase. Tahap ini membentuk 6 molekul 3 fosfogliserol. Yang kedua, ada reduksi. Tahap reduksi terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 PGA dan ATP menjadi 1,3 difosfogliserat 1,3 DPGA direduksi oleh NADPH menjadi 6 fosfogliseraldehid. Yang ketiga, ada regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. 5 molekul PGL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Siklus ini akan terus berlanjut sampai molekul PGAL membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angela. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Delvita. Kepada Sri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Angel, yaitu tentang perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pembeda yang pertama yaitu pada cahaya. Pada reaksi terang dibutuhkan cahaya, sedangkan pada reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya. Selanjutnya tempat terjadi. Pada reaksi terang terjadi pada tilakoid atau grana, sedangkan pada reaksi gelap terjadi di stroma. Pada fotosistem, reaksi terang fotosistem 1 dan 2 pada reaksi gelap tidak ada. Bahan utama pada reaksi terang cahaya dan H2O, sedangkan pada reaksi gelap ATP, NADPH, dan CO2. Hasil reaksi pada reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Sedangkan pada reaksi gelap menghasilkan glukosa atau C6H12P6. Next. Proses katabolisme. Pengertian katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana. Contoh, respirasi. Respirasi berdasarkan kebutuhan oksigen terbagi menjadi 2, yaitu
respirasi aerob atau membutuhkan oksigen. Yang kedua, respirasi anaerob atau tanpa oksigen. Next. Yang pertama, respirasi aerob. Di dalam proses respirasi aerob terdapat 4 tahap. Yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif atau DO terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Transfer elektron terjadi di dalam membran dari mitokondria atau krista. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Delvita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Pada Siska, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang glikolosis. Glikolosis adalah serangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat serta NADH dan ATP. Jalur reaksi ini disebut juga jalur Embden-Meyerhof-Pan atau EMP. Glikolosis berlangsung di sitosol merupakan proses pemecahan molekul glukosa yang memilih 6 atom C menjadi 2 atom asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Pertama-tama glukosa mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari 1 molekul ATP yang kemudian berubah menjadi ADP membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah itu, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. 1 molekul ATP yang lain memberikan 1 gugus fosfatnya kepada fruktosa 6-fosfat yang membuat ATP tersebut menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 senyawa yang saling isomer satu sama lain, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan pegal atau fosfogliserdehid dan gliseraldehid 3-fosfat. Next. Selanjutnya dehidroksiaseton fosfat dan pegal masing-masing mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+, sehingga terbentuk NADH dan mengalami penambahan molekul fosfat anorganik Pi, sehingga terbentuk 1,3 difosfogliserat, kemudian masing-masing 1,3 difosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3 difosfogliserat dipindahkan ke 2 molekul ADP dan membentuk 1 molekul ATP. Setelah itu, 3 fosfogliserat mengalami isomerisasi menjadi 2 fosfogliserat. Setelah menjadi 2 fosfogliserat, sebuah molekul air dan masing-masing 2 fosfogliserat dipisahkan, menghasilkan fosfonol pirufat. Terakhir, masing-masing fosfonol pirufat melepaskan gugus fosfat terakhirnya, yang kemudian diterima oleh 2 molekul ADP untuk membentuk ATP dan berubah menjadi 1 pirufat. Setiap pemecahan 1 molekul glukosa pada reaksi glikolisis akan menghasilkan produk kotor berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, 4 molekul ATP, dan 2 molekul air. Akan tetapi, pada awal reaksi ini telah digunakan 2 molekul ATP, sehingga hasil bersih reaksi ini adalah 2 molekul asam pirufat C3H4O2, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, 2 molekul air H2O. Next.
Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Pada perjalanan reaksi berikutnya, asam pirufat tergantung pada ketersediaan oksidasi dalam sel. Jika oksigen cukup tersedia, asam pirufat dalam mitokondria akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu mengalami pelepasan CO2 dan reaksi oksidasi dengan pelepasan 2 atom H, reaksi dehidrogenasi. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria. Pada langkah ini, dua molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil CoA, asetil koenzim A, yang menghasilkan 2 NADH. Selama proses tersebut berlangsung, maka asam pirufat akan bergantung dengan koenzim A atau OASH yang membentuk asetil koenzim A, asetil CoA. Dalam suasana aerob yang berlangsung di membran kristal mitokondria terbentuk juga hasil yang lain, yaitu NADH2 dan NAD yang menangkap lepasnya 2 atom H yang berasal dari reaksi dehidrogenasi. Kemudian kumpulan NADH2 diikat oleh rantai respirasi di dalam mitokondria. Setelah asam pirufat bergantung dengan koenzim dan membentuk asetil CoA, kemudian asam dalam tahap siklus Krebs. Selanjutnya asetil CoA yang masuk dalam tahap ketiga, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siska. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Siklus Krebs. Siklus Krebs berasal dari nama penemuannya, yaitu Sir Hans Krebs pada tahun 1980 sampai 1981. Seorang ahli biokimia Jerman yang mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus dinamakan siklus Krebs. Daur Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria disebut juga daur asam sirat atau daur asam trikarbosilat dan berlangsung pada matriks mitokondria. Asetil CoA yang terbentuk pada dekarbosilat oksidatif memasuki daur ini. Pada akhir siklus dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Selanjutnya ada transfer elektron. Transfer elektron, rantai transfer elektron berlangsung pada kristal mitokondria. Prinsip dari reaksi ini adalah setiap perpindahan ion H atau elektron yang dilepas dari dua langkah pertama tadi antar ekspor dihasilkan energi yang digunakan untuk pembentukan ATP. Pada saat masuk ke rantai transfer elektron, molekul tersebut mengalami rangkaian reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs telah dihasilkan NADH dan FA11 sebanyak 10 dan 2 molekul. Dalam transfer elektron ini, ke-10 molekul NADH dan kedua molekul PADH2 tersebut mengalami oksidasi.
Dengan reaksi berikut, setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi, dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka secara keseluruhan reaksi respirasi selurel menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Dua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak melibatkan oksigen. Pengertian respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Respirasi anaerob menggunakan pernapasan rantai transfer elektron yang tidak membutuhkan oksigen, agar rantai transfer elektron berfungsi eksplor oksigen elektron akhir harus tersedia supaya memungkinkan elektron untuk melewati sistem. Dalam respirasi aerobik, akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Oksigen adalah pengoksidasi yang sangat kuat, maka dari itu oksigen merupakan akseptor yang baik dalam respirasi anaerob menggunakan substansi pengurangan oksidasi lain seperti sulfat, niklat, belerang, atau fumarat. Akseptor elektron merupakan kemauan meredup yang lebih rendah daripada oksigen, yang berarti lebih sedikit energi yang dihasilkan molekul pengoksidasi. Oleh karena itu, respirasi anaerobik kurang efisien dibanding respirasi aerobik. Respirasi anaerob yang hanya menghasilkan energi sejumlah 2 ATP. Itu sangat kecil dibandingkan dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP. Respirasi anaerob digunakan oleh prokariota yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Itulah mengapa prokariota dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Banyak organisme anaerobik adalah anaerob obligat, yang berarti mereka hanya menggunakan senyawa anaerob dan akan mati bila ada oksigen. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok kami, ada pun kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu fungsi enzim adalah penguraian energi aktivitas, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai suatu transisi atau suatu bentuk dengan tingkat energi tertinggi. Dalam suatu reaksi kimiawi, suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim mempunyai energi aktivitas yang lebih rendah, dengan demikian membutuhkan lebih sedikit energi yang berlangsungnya reaksi tersebut. Mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi enzim merupakan struktur holoenzim yang terdiri atas komponen protein atau apoenzim sebagai penyusun utama dan komponen non-protein atau kofaktor yang dapat membedakan enzim satu dengan yang lain. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.